welcome to my paranormal experience. Gue punya paranormal experience. Kok gue punya paranormal experience? Gue pernah ngalamin, bukannya pernah sih, sering dan banyak. Dan gue lagi suka banget sama video-videonya Kak Philo. Gue pengen banget deh collab sama dia. Dan gue banyak banget yang pengen gue tanyain ke dia, karena ya gue gak ngerti gitu loh. Gue ngalamin semua itu yang paling gue bikin nggak ngerti lagi kenapa. Aduh, ganggu banget, annoying banget. Tapi jujur gue dari kecil emang gue penakut banget, dan gue nggak tahu kalau ada suara-suara TV atau apa gaduh-gaduh, maaf ya, soalnya gue nggak bisa sunyi, gue takut banget. Dan gue punya paranormal experience yang paling nakutin buat gue itu di saat gue pergi ke Bandung. Dan sebelum ini gue ada vlog pertama gue pergi ke Bandung. Ya baterai gue low. Ya tunggu. Oke. Sambil CS. Oke, tadi sampai mana? Gue lupa sampai mana. Ya pokoknya intinya udah banyak banget paranormal experience gue, dan gue nggak ngerti. Yang paling gue takutin tuh waktu gue ke Bandung. Dan awal mulanya tuh gue ke daerah gue lupa, sumpah gue lupa. Pokoknya gue nggak sampai ke atas, yang pasti gue di tengah-tengah. Gue nggak tahu namanya apa, yang pasti gue dari salah satu di hotel yang di bintang 3 apa 4 ya, gue nggak tahu. Yang depannya ya ini hotel. Gue nggak tahu deh, aduh maaf ya gue nggak kasih tahu di mana. Dan gue punya pengalaman buruk banget pas waktu itu gue datang. Itu gue baru masuk, jadi itu tuh tepatnya ada di dalam mall. Dia di naik 1 lantai doang dari parkiran bawah, dan gue naik ke atas. Oke, check in, gue naik ke lantai 2, dan itu naik dia cuma punya lift barang, dan gue naik lift barang itu. Oke, itu masih oke. So far gue nggak ada firasat wah ini tempat hotel nih, apalagi Bandung, lo tau sendiri yang villa jarang dipakai, yang dipakai cuma saat-saat ya kalau ada event-event liburan. Gue nggak ada pikiran kayak gitu, karena sebelumnya emang gue punya pengalaman juga, cuma gue nggak kepikiran. Oke, gue naik ke lantai 2, nyampe lah tuh, emang itu suasananya sepi. Jadi begitu gue nyampe ke kamar, gue ada 3 kamar, 1 kamar buat engkau gue, 1 enci gue, dan gue sama mertua gue. Itu semua keluarganya suami gue. Jadi ceritanya baru masuk ke kamar pertama, gimana ya susunnya. Ini kamar pertama, gue masuk dari sini. Gue masuk ke kamar ini, itu enak banget, dan ya udah enak aja. Enak ya kamarnya. Dan gue masuk lagi ke sebelahnya ini, ke sini. Ini kamar gue. Dan gue nggak ngerti. Gue pas buka tuh kamar, abang-abangnya sih yang buka. Pas gue liat, kok kayak gue nggak srek. Gue nggak tahu kenapa gue nggak srek. Pokoknya gue nggak srek aja. Aduh, kok dengan alasan gue, kok kayak sempit ya. Padahal kamar sebelah sini tuh sama aja. Dan dengan berat hati gue masuk, dan gue nggak tahu itu kenapa berat hatinya gue tuh, gue nggak tahu sama sekali. Yaudah gue masuk, ya udah. Gue nggak enak dong, mertua gue tinggal sama gue, dan gue nggak mau dia ngerasa gue tuh sempit, karena dia enggak, cuma emang perasaan gue tuh gak enak aja gitu loh. Dan padahal tuh semua kamar sama. Akhirnya gue cobalah ke kamar engkoknya suami gue ini, dan beda. Jadi tuh beda lorong. Gue di lorong sini jadi masuk, nah sebelah sini ada lorong buat keluar lagi buat turun tangga. Nah jadi lorongnya suami kakak gue itu di sini. Nah jadi sebelah sini nih, aduh lo orang ngerti. Ya udah pokoknya kok kasih tau deh. Nah sebelah sini itu tuh tempat buat spa, masuk ke sini buat arah turun keluar, dan ke sini itu arah buat ke kamar gue, dan ke sini kamar engkau gue. Oke. Udah gue masuklah jalan ke sini, gue masuk ke kamar dia. Enak banget, apalagi tempatnya dia VIP cuy. Apa VIP gue nggak ngerti, pokoknya tempatnya gede deh, karena dia udah anak sama pembantunya 1 ikut. Enak banget. Tapi kenapa kamar gue ini kayaknya rasanya enak banget.
ya udahlah ya, mungkin firasat doang apa gimana, gue bodoh lah, gue nggak mikirin, coba gue nggak enak aja, perasaan gue cuma nggak enak. Oke, finally gue masuklah ke kamar itu. Ya udahlah, mau tambah extra bed segala macam full, ya gue nggak tahu ya. Ya udah, akhirnya gue masuklah ke kamar mandi. Pertama emang mertua gue udah masuk duluan sih, setahu gue ya. Gue juga lupa, pokoknya gue saat itu juga gue masih ngevlog, karena gue lagi ngevlog buat pertama gue ke Bandung gitu kan, vlog pertama gue maksudnya. Akhirnya gue ngevlog di toilet, ya dia so far semua baik-baik aja. Akhirnya gue keluar, gue cari makan. Abis itu gue balik lagi tuh sekitar jam 10:30 kalau nggak salah. Sampai gue masih ngurusin segala macam memori, segala macam, gue beres-beres barang-barang gue pindahin ke lemari. Akhirnya gue mandi. Setelah itu sekitar jam 12, pokoknya gue baru mandi jam 12 dan gue baru tiduran anyang-anyangan, cuma sekarang baru tiduran lah, sekitar setengah satu kok nggak salah deh. Nah, abis itu mertua gue udah tidur, laki gue masih nonton TV, dan gue ya, jadi tempat tidur gue tuh kayak gini. Ini ranjangnya gimana ya gue. Nah, ini bed, ini bed nih. Ini pintu masuk nih. Ini pintu masuk ke sini. Ini kamar mandi, di sini kamar mandi. Nah, udah cuma tempel-tempelan kayak gini. Nah, di sini tuh tembok. Gimana ya? Ini ranjang. Aduh, sumpah gue nggak ngerti deh. Nah, ini tembok. Pokoknya gue nggak bisa denahin. Pokoknya intinya gitu deh. Ini tembok, ini pintu kamar mandi, dan sini temboknya juga kamar mandi. Nah, gue tuh tidur di pojok sini. Dan bednya kan panjang gitu. Nah, ini laki gue, ini mertua gue. Nah, finally gue udah tidur, dia udah tidur nih. Itu sekitar jam 1 lewat apa gue nggak tahu, gue nggak liat. Pokoknya gue tidur, dan aduh, gue liat kamera, sorry ya. Dan gue itu nggak bisa tidur, gue tidur anyang-anyangan. Di antara nggak bisa tidur sama tidur itu sampai jam 2:30. Sumpah gue merinding, gue nggak tahu, gue bingung ceritanya. Ntar gue panggil suami gue dulu deh, gue takut cerita sendirian. Oke, nggak bisa, laki gue lagi ngurusin anjingnya lahiran, tapi kelihatan kok. Oke, sampai mana? Sampai gue tidur, dan itu sekitar 2:30. Gue kaget setengah mati. Lu bayangin lu tidur begini nih, ini tembok di belakang, udah persis kayak gini, di belakang tuh tembok, dan gue cuma tiduran, tapi gue tuh ngerasanya gue lagi ngadep tembok, gue lagi gini, gue lagi ngeliat ke atas, dan aduh, sumpah gue merinding banget, sumpah, anjir. Dan gue lihat itu cewek kayak mannequin gitu, palanya botak, matanya semua, mukanya sama. Aduh, sumpah, gue kalau ngebayangin itu tuh gue sumpah gue takutnya setengah mati. Ya pokoknya intinya gue tiduran, tapi ngadep gue kayak ke tembok. Gue ngeliat dia lagi berdiri sambil ngeliatin gue gini. Mati gak lo? Anjir. Maaf, dalam hati gue, ya Tuhan, ini siapa? Gue mimpi atau gue kenapa? Gue tiduran aja sampai gue tahan, gue tetap tidur sampai jam, pokoknya batas sampai 4:30. Terus tapi itu dari jam 2:30 sampai 4:30 tuh gue masih tahan tiduran sampai gue selimutan, gue nggak tahu gue harus kayak gimana. Tapi gue bingung, itu cewek mau ngapain ngeliatin gue kayak gitu, dan sampai jam 4:30 pun dia masih ngeliatin gue, dan akhirnya dia pindah posisi dan gendon. Dan dia akhirnya pindah posisi, dan dia tuh duduk di kloset, sedangkan di realnya itu klosetnya tuh ada di pojok sini, tapi di mimpi gue klosetnya tuh ada di sini. Sumpah, dia dari sini ke sini, dan tuh cewek lagi duduk dan lagi liatin gue begini. Gue nggak tahu dia mau ngapain, sumpah gue nggak tahu dia mau ngapain. Finally sampai 4:30 gue nggak tahan, gue nggak bisa tidur. Gue ajak laki gue, pas kebenaran dia tiba-tiba kayak kebangun gitu karena TV masih nyala, dan gue juga nggak berani matiin. Akhirnya gue bangun laki gue, bibi, bangun, dengan suara yang benar-benar, bangun. Laki gue bingung, dan posisi gue tuh udah, mukanya udah kayak gitu, dan laki gue ya emang dia penurut aja, dia jadi keluar. Gue bilang, gue mau selimut, gue nggak tahu, gue minta keluar. Sampai keluar,
kan ini arah kamar gue nih, ini arah kamar gue, liatnya ini ke arah kamar gue. Nah di sini kan yang gue bilang tadi ada lorong buat keluar ke bawah, dan ini lorong kok gue. Nah gue kesini, pas gue duduk gue langsung nangis sejadi-jadinya. Gue nangis sejadi-jadinya. Gue bilang, Bi, ada cewek ngeliatin gue bilang, sumpah gue merinding banget. Gue inget gue merinding, gue masih bisa ngebayangin muka dia. Maaf ya, mungkin kalau gue ngomong ini mungkin dia tahu, gue nggak tahu. Pokoknya gue sumpah, ini kalau kelihatan gak sih tuh, ini merinding banget sumpah. Aduh, gue nggak tahu gue mau ngomong apa ya. Pasti gue cuma bisa gue nangis. Gue bilang gue nggak mau tidur di kamar, gue nggak mau. Gue bilang pokoknya gue nggak tahu. Laki gue cuma, hah, kenapa, ada apa? Dan gue cuma, ada cewek yang tidur yang berdiri di belakang gue bilang. Terus dia ada di kloset. Sumpah gue merinding banget, ada di kloset. Gue bilang, tapi itu gue tidur, gue tuh ngadep ke dia gitu loh. Sedangkan gue tuh kayak ngeliat bener jelas banget. Gue nggak tahu itu cewek mau ngapain. Dan finally akhirnya laki gue telepon, yaudah tidur di kamar Koko ya. Oke, gue bilang, gue tidur di kamar Koko. Akhirnya suami gue teleponin itu Kokonya sekitar 10 menit 15 menit sampai gue duduk di situ. Nggak ada orang sekalipun yang lewat. 4:30 cuy, masih pada ngorok kali semua. Akhirnya Koko gue bangun lah. Kenapa? Tuh si Debbie nggak bisa tidur. Kenapa? Ada yang gangguin. Ya udah, gue mah nggak banyak nanya kan. Udah masih pagi-pagi, dia masih ngileran kali dia baru bangun. Akhirnya ya udah, untungnya dia bangun. Gue nggak tahu gue mau tidur di sofa atau gimana deh. Akhirnya gue dipindah nih ke kamar sini. Nih kamar gue di sini, pindah ke sini. Akhirnya gue jalan, pindah ke kamar gue. Gue tidur sama pembantunya sebodoh amat. Gue mau tidur sama siapa gue ya bodo amat, temen gue tidur kan, gue bisa tidur. Akhirnya gue baru tiduran nih, posisinya pintu gue tidurnya nggak ke kaki, pintu gue nggak ke kaki karena emang gue itu nggak boleh, dan dari guanya emang gue nggak mau karena kalau tiduran ke arah ke kaki ke pintu itu yang gue tahu ya, setahu pengalaman gue itu lu gampang banget ditarik. Yang gue tahu pengalaman keluarga gue, ya udah gue arah kepala di pintu, kaki gue ke sini. Baru tidur ya ada 20 menit kali 15 menit. Tiba-tiba gue baru merem, ada nenek berdiri di depan kepala, gimana sih, di atas kepala gue gini. Salah gue apa? Gue nggak numpang, maaf. Sumpah gue merinding banget. Gue nggak tahu sama sekali. Gue nggak tahu salah gue apa. Cuma sebelumnya pas gue datang, gue tuh ada suka kayak gimana sih? Yang dia tuh ada suguhin kayak payung. Terus yang namanya tempat pijat kan depannya tuh kayak ada patung-patung, terus sama kayak sabun-sabun atau apa ya, namanya gue cewek, gue suka banget yang namanya kecil-kecil kayak gitu kan. Gue tanya, Mas ini boleh nggak saya bawa? Ternyata nggak boleh, emang cuma buat taruh di situ. Apa mungkin itu nenek jaga di situ? Gue nggak tahu. Jadi tuh kayak di adat Bali gimana gitu, ada payung-payung, gue nggak ngerti deh. Tempat massage-nya itu di situ. Dan itu nenek, dia berdiri di atas kepala nih. Gue tidur di sini, dia di sininya nih. Dia berdiri, dia gitu sambil dia nunjukin giginya dia. Astaga, Tuhan, nenek. Dalam hati gue, ya Tuhan, ini mimpi apa lagi. Gue mau nangis, gue nggak bisa. Itu udah keponakan gue lagi tidur, masalahnya gue tidur di kamar kok gue. Aduh, gue nggak tahu, pokoknya gue udah saking capek, gue lelah juga. Ya udah, si nenek itu udah senyum sama gue, dia berdiri atas kepala gue, dan gue ngerasa tuh gue lagi merem, gue melek. Gimana sih? Gue lagi merem gini, gue merem, tapi gue ngerasa gue melek. Gue ngeliat nenek dia, nenek gue liat tuh nenek. Ya udahlah ya, gue udah nggak tahu, gue udah nggak ada tenaga buat gue kaget lagi, karena gue udah lelah banget rasanya. Gimana sih, gue udah saking kecapean nih, gue ngeliat itu cewek, bener-bener tenaga gue tuh kayak dikuras habis. Dan itu gue liat nenek-nenek. Ya udah, akhirnya pagi lah menjelang. Oke, pagi-pagi gue pindah ke kamar gue udah dengan gak rasa takut banget sih, enggak, karena gue feel udah siang, nggak mungkin dia ganggu gue siang-siang lah. Tidurlah dia, gue nggak tahu deh. Akhirnya
gue penasaran, gue cari beberapa abang-abang yang ada di situ, maksud gue staff-staff yang kerja di situ, yang cleaning service yang buat kamar-kamar. Gue ketemu lah ada satu abang-abang, gue datengin 3 atau 2 abang, gue nggak tahu, saking gue penasarannya. Oke, gue datengin ke abang-abang yang satu, yang waktu itu emang lagi ngurusin kamar gue masuk. Gue tanya, mas, numpang tanya ya, emang saya mau tanya, di sini tuh karyawan-karyawan di sini sering digangguin atau enggak ya? Maaf bu, iya, emang di sini banyak ya? Ya ada beberapa sih yang diganggu. Dalam hati, ya Tuhan, gue langsung ngomong tanpa ada apa, mas, semalam saya baru diganggu sama cewek yang di kamar saya itu. Ada kamar kosong lagi gak? Gue bilang gitu. Dan dia bilang, kok gue kesini sih, maaf, karena gimana ya, gue pakai kamera handphone, kameranya di bawah, di sini, yaudah deh di situ pokoknya, sorry. Dan maaf ya, sekalian ngilangin rasa takut gue, sumpah gue takut banget. Kalau nginget itu tuh gue sumpah gue takut banget. Dan akhirnya abang-abang itu bilang, di lorong sana, sebelum dia ngomong di lorong kok gue udah ngomong dulu, gue lagi ngobrol di sini nih, di tengah-tengah sini, deket lorong mau ke sini, tapi di tengah-tengah sini. Sebelum dia ngomong ada di sini di lorong kok gue ngomong langsung duluan, nenek ya mas? Iya, parubaya demi. Merinding sejadi-jadinya gue merinding. Ini aja gue kalau ngomong tuh kayak, gue kalau ngomongin kayak hal-hal kayak gini tuh badan gue panas, dan gue nggak tahu Kavilo gue mau ketemu lo. Gue nggak tahu deh, gue pengen banget banyak cerita sama dia, gue pengen banget banyak nanya sama dia, karena jujur gue suka banget sama hal-hal kayak gini, tapi gue penakut abis, gue nggak tahu. Dan ya udah, finally dia bilang nenek di situ, ya gue emang gue udah ketemu sama tuh nenek kan. Ya udah, oh ya mas, saya udah ketemu, ini satu orang. Gue tanya lagi nih orang kedua yang jaga CCTV di situ. Jadi tuh ada ruangan juga, ternyata dalam masuk tembok situ ada pintu buat masuk ruangan. Gue tanya lah, mas, di sini emang banyak hantunya ya? Kayak gue nggak tahu, gue tanyain aja. Terus dia bilang, oh maaf, kalau saya sih nggak pernah, karena saya masih baru. Oh yaudah mas, ntar juga mas kena. Gue nggak tahu deh, gue saking udah nggak tahu mau ngomong apa, gue ngomongnya kabangnya kayak gitu. Yaudah mas, siapa tahu ntar mas dapet ya. Gue ngomong kayak gitu deh. Ya udah gue ngomong kayak gitu, ya keluarga gue nanya, lu kenapa, karena mereka tuh nggak pernah lah yang ngalamin paranormal experience atau apa, gue nggak tahu, mereka nggak pernah. Dalam keluarga gue ya itu hal biasa, karena dari kakek gue pun ya udah emang keturunan gue gitu. Cuma kan gue tuh orangnya penakut gitu loh. Gue nggak ngerti indigo tuh kayak apa, gue nggak tahu. Yang pasti gue itu ada something special di diri gue. Ya emang mungkin mereka mau ngomong, atau dia mau ngomong apa sama gue, atau ucapin salam, tapi itu cewek. Bi, itu laki, kamu lewat. Dan aduh sumpah. Dan yaudah gitulah, mungkin gue itu tempat yang enak buat dia orang, ya yang kayak Vilo bilang itu, mungkin ada something spesial di gue gitu loh, yang lain gak bisa, dan dia bisa lihat gue, dan wah ini orang bisa nih. Jadi gue sih bisa nggak bisa, gue nggak tahu, gue nggak ngerti, pokoknya gue nggak ngerti sama sekali. Yang pasti itu pengalaman paling buruk seburuk-buruknya yang pernah gue sampai jegrek lihat banget. Ya Tuhan, gue nggak mau lagi. Dan ya buat paranormal experience gue tuh banyak banget, dan bakalan ada next video lagi sih yang bakalan gue kasih lihat ke lu orang, yang bakalan ya bakalan gue ceritain ke lu orang. Dan ya itulah paranormal experience gue nggak, sorry ya, gue nggak gampang, gue nggak pinter cerita di kamera karena ini pertama kalinya. Jadi kalau agak gugup atau gimana, maaf kayak. Ya udah, pokoknya itu yang bikin gue saking takutnya gue ketemu itu nenek sih. Ya udah, dia cuma berdiri senyum ngeliatin gigi dia yang rapi banget tuh, gigi nenek. Gue lihat tuh nenek sekitar umur
80 apa 90 ya, tapi gue nggak bisa lihat bajunya dia tuh kayak apa. Gue cuma bisa ngeliat giginya dia sama mukanya dia, tapi nggak jelas. Yang jelas tuh giginya dia. Maaf, gue cuma ngeliat giginya dia doang yang rapi. Aduh, kayak giginya siapa ya? Rafathar punya kaki, punya nenek gak ya Rafathar? Kayak segitulah pokoknya nenek gue nggak tau deh. Ya pokoknya dia kayak gitu. Dan ya udah, akhirnya hari kedua. Nah, oh iya, ada hari kedua. Di hari kedua, mertua gue tuh gebrak-gebrak tempat tidur dan dia bilang, kita nggak ganggu, kita cuma mau istirahat, jauh-jauh, jangan deket-deket. Itu di hari kedua. Dan orang tahu, hari kedua mertua gue dijatuhin dari ranjang sekitar jam 3 malam. Dari ranjang, guys. Gua nggak tahu, gua kaget tiba-tiba laki gua mau nangkep, nggak bisa kata dia, padahal tuh udah deket banget kata dia. Dan ya udah, mertua gua sampai kaget. Sialan, mertua gua tuh kalau ngomong gitu, ada yang jatuhin gua katanya. Pagi-pagi dia cerita dan gue juga ya udah, gue nggak mau ngomong apa-apa karena gue sendiri udah shock berat, shock banget, sumpah shock banget. Ya udah, pagi-paginya dia ngomong ada yang jatuhin mama. Itu tuh berasa banget, ada yang dorong mama katanya. Ya udah, ya mau gimana, karena mertua gue gebrak-gebrak ranjang, ya gue pikir emang itu ganggu kali ya. Ya udah, finally ya udah, itu cerita kedua. Dan ketiga emang gue udah mau pulang. Ya puji Tuhan nggak ada rasa apa-apa. Ya udah, sampai situ aja sih paranormal experience gue. Dan banyak banget paranormal experience gue yang bakalan kasih tahu ke lu orang, yang bakalan gue ceritain ke lu orang, yang gue alamin sendiri. Sumpah gue alamin sendiri, itu bener-bener gue alamin. Ya udah, bakal nextnya deh. Thank you udah nontonin paranormal experience gue. Ditunggu ya paranormal experience selanjutnya. Laki gue ngeliatin. Ya udah, see you in paranormal experience selanjutnya. Bye bye.